Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Fauzia, BP 19/10/25/2020 dari Proteksi Tanaman D. Materi metodologi penelitian kali ini adalah mengenai rumusan masalah. Jadi saya akan membahas mengenai rumusan masalah dari topik yang telah saya pilih. Baik, topik yang saya pilih yaitu antraknosa pada cabai. Salah satu penyakit pada buah cabai ialah antraknosa yang disebabkan oleh Colletotrichum spp. Pembusukan akibat antraknosa pada buah cabai akan terjadi pada saat buah matang, sehingga menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas buah cabai. Terdapat berbagai pengendalian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk dibahas apakah pengendalian yang telah dilakukan tersebut tepat atau tidak. Saya telah mengambil sumber dari 5 jurnal, yaitu yang pertama Jurnal Agrikultura, yang kedua Jurnal Hortikultura Indonesia, kemudian Jurnal Agrotech Tropika, yang keempat Jurnal Agroekoteknologi, kemudian yang terakhir Jurnal Fitopatologi Indonesia. Yang pertama yaitu Jurnal Agrikultura pada tahun 2016. Judulnya yaitu Pengaruh Beberapa Sistem Teknologi Pengendalian Terpadu terhadap Perkembangan Penyakit Antraknosa atau yang disebabkan oleh Colletotrichum capsicum pada cabai merah CB1 Unpad di musim kemarau 2015 oleh Hersanti, Etienne Crestini, dan Siti Afika Fatin. Baik, pertama, tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh paket teknologi pengendalian terpadu atau TPT yang tepat untuk menekan penyakit antraknosa pada tanaman cabai merah. Yang kedua, siapa yang melakukan penelitian? Penelitian ini dilakukan oleh Hersanti, Etienne Crestini, dan Siti Afika Fatin. Ketiga, spesies yang dikendalikan adalah Colletotrichum capsicum. Kemudian, tanaman apa yang dilindungi? Tanaman yang dilindungi di sini adalah tanaman cabai merah. Jenis penyakit yang diteliti adalah penyakit antraknosa. Kemudian perlakuannya yaitu ada 5, TPT1, TPT2, TPT3, TPT4, dan sistem konvensional. Metode yang digunakan yaitu metode eksperimen dengan rancangan acak kelompok yang terdiri atas 5 perlakuan yaitu TPT1, TPT2, TPT3, TPT4, dan sistem konvensional. Setiap perlakuan ini diulangi sebanyak 5 kali. Kapan penelitian dilakukan? Penelitian ini dilakukan pada musim kemarau bulan Maret sampai Agustus 2015. Kemudian, penelitian ini dilakukan di lahan milik petani, Dusun Cibogo, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pengendalian apa yang paling berpengaruh dalam mengendalikan penyakit? Dari kelima perlakuan tadi, yang paling berpengaruh mengendalikan penyakit adalah TPT1, yang menggabungkan beberapa komponen budidaya seperti penggunaan mulsa jerami, adanya tumpang sari dengan bawang daun, penggunaan pupuk hayati trichoderma, penggunaan pupuk NPK sebesar 40%, dan penerapan manajemen pengendalian berdasarkan ambang kendali. Varietas cabai yang diteliti di sini adalah benih cabai varietas Unpad CB11. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah perlakuan TPT1 atau KB1 yang menggabungkan beberapa komponen budidaya seperti penggunaan mulsa jerami, tumpang sari dengan bawang daun, penggunaan pupuk hayati trichoderma, penggunaan pupuk NPK sebesar 40%, dan penerapan manajemen pengendalian berdasarkan ambang kendali menunjukkan persentase kejadian penyakit antraknosa pada buah cabai yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan kombinasi budidaya lainnya. Apakah penelitian ini dilakukan pertama kali? Ya, ini adalah penelitian yang pertama kali dilakukan. Lalu, apa data yang belum ada? Jadi, di sini adalah yang belum ada itu, yaitu tidak dijelaskan bagaimana potensi pengendalian penggunaan mulsa jerami, adanya tumpang sari dengan bawang daun,
penggunaan pupuk hayati Trichoderma spp, penggunaan pupuk NPK sebesar 40%. Selain itu, tidak adanya dijelaskan di sini interaksi mengenai interaksi antara perlakuan TPT1 dengan Colletotrichum capsicum sehingga dapat mengurangi penyakit antraknosa pada cabai tersebut. Lalu apakah data nomor 14 ini terdapat pada artikel lain? Saya sampai sekarang ini belum saya temukan sama sekali. Jurnal yang kedua adalah Jurnal Hortikultura Indonesia. Judulnya, Potensi Kamir sebagai Agensi Pengendalian Hayati Colletotrichum capsicum, Cendawan Penyebab Antraknosa pada Buah Cabai, oleh Oki Setiawati Dharmaputra, Lisdar I. Sudirman, Maria Magdalena Misnawati. Pertama, tujuan utama dari penelitian ini adalah menguji potensi antagonistik kamir pada buah-buahan dan sayuran terhadap capsicum. Maaf, maksud saya terhadap Colletotrichum capsicum. Kemudian siapa yang melakukan penelitian? Penelitian ini dilakukan oleh Oki Setiawati Dharmaputra, Lisdar I. Sudirman, Maria Magdalena Misnawati. Spesies yang dikendalikan sama seperti jurnal sebelumnya, yaitu Colletotrichum capsicum. Yang dilindungi adalah tanaman cabai dari penyakit antraknosa. Apa saja perlakuan yang diujikan? Perlakuan yang diujikan di sini ada 22, yaitu CMM1, CMM2, CMM4, CMM3, CMM4, PMM1, PMM3, TMM1, TMM6, RMM1, EMM1, EMM2, EMM4, EMM5, EMM9, EMM10, EMM11, EMM13, EMM14, EMM15, EMM16, EMM17, EMM18, dan EMM19. Metode yang digunakan di sini adalah dengan rancangan acak lengkap masing-masing dengan 3 dan 12 ulangan. Lalu kapan penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus tahun 2016. Selanjutnya, di mana penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan di Bogor. Pengendalian yang paling berpengaruh terhadap penyakit ini adalah yaitu koloni isolat CMM3, CMM4, TMM1, dan EMM11. Varietas yang digunakan dalam penelitian ini adalah varietas Adipati dan Imperial 308. Lalu bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian? Kesimpulannya adalah dari 5 dari 22 isolat kamir yang diisolasi dari buah-buahan dan sayuran dapat menghambat total pertumbuhan Colletotrichum capsicum setelah diinkubasi 7 hari pada uji sumur. Kemudian, apakah penelitian ini dilakukan pertama kali? Ya. Apakah data yang belum ada? Di jurnal ini sudah dijelaskan secara rinci dan lengkap, sehingga tidak ada data yang belum ada. Semuanya sudah jelas tertera. Baik, selanjutnya jurnal ketiga, yaitu Jurnal Agrotektotropica. Mengenai pengaruh kitosan dan Trichoderma sp terhadap keparahan penyakit antraknosa oleh Colletotrichum capsicum pada buah cabai. Penelitian ini dilakukan oleh Edi Sarwono, Muhammad Nurdin, dan Joko Prasetyo. Pertama, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kitosan dan Trichoderma terhadap keparahan penyakit antraknosa pada buah cabai. Yang melakukan penelitian ini adalah Edi Sarwono, Muhammad Nurdin, dan Joko Prasetyo. Spesies yang dikendalikan yaitu Colletotrichum capsicum. Tanaman yang dilindungi adalah sama seperti tadi, yaitu cabai, atau Capsicum annum L, dari penyakit antraknosa. Kemudian apa perlakuan yang diujikan dalam penelitian? Perlakuan yang diujikan dalam penelitian ini adalah percobaan ini terdiri dari 5 perlakuan, yaitu kontrol, P1, kitosan tambah Trichoderma, Trichoderma saja, dan fungisida berbahan aktif kaptan. Metode yang digunakan di sini adalah yang pertama terdiri dari 5 perlakuan tadi.
perlakuan tadi disusun dalam rancangan acak lengkap dengan masing-masing perlakuan 3 ulangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam, kemudian untuk melihat perbedaan antar perlakuan menggunakan uji beda nyata terkecil atau BNT. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Agustus 2012. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Berdasarkan penelitian, pengendalian yang paling berpengaruh dalam mengendalikan penyakit di sini adalah pengendalian kitosan dengan kitosan dan kitosan tambah trichoderma. Varietas yang digunakan di sini adalah varietas keriting yang digunakan diperoleh dari pasar dalam keadaan bersih. Lalu kesimpulannya adalah dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kitosan dan kitosan tambah trichoderma dapat menekan keparahan penyakit antraknosa pada buah cabai. Trichoderma saja tidak dapat menekan keparahan penyakit antraknosa pada buah cabai, dan kitosan sebanding dengan fungisida berbahan aktif kaptan yang menekan keparahan penyakit antraknosa. Lalu penelitian ini adalah penelitian yang pertama kali dilakukan. Lalu apa data yang belum ada? Data yang belum ada di sini adalah tidak dijelaskannya interaksi antara kitosan dengan trichoderma dalam menekan penyakit, termasuk interaksi dari kelima perlakuan tersebut dengan si Coletotrichum capsicum tadi. Baik, jurnal keempat, yaitu Jurnal Agroekoteknologi. Judulnya Pengendalian Penyakit Antraknosa yang disebabkan oleh Coletotrichum capsicum pada cabai merah dengan beberapa bakteri sebagai agen biokontrol. Yang diteliti oleh Norma Yulis, Muhammad Moh Anas Syabana, dan Jessica Shavendra. Apa tujuan utama dari penelitian? Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas agen biokontrol dari beberapa bakteri yang diisolasi dari perakaran tanaman cabai dengan perlakuan penggunaan agen biokontrol berbeda dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan penyakit antraknosa yang disebabkan oleh cendawan Coletotrichum capsicum pada buah cabai merah secara in vitro dan in vivo. Siapa yang melakukan penelitian? Penelitian ini dilakukan oleh Norma Yulis, Moh Anna Syabana, dan Jessica Shavendra. Apa yang dikendalikan? Berdasarkan topik, spesies yang dikendalikan di sini adalah Coletotrichum capsicum pada tanaman cabai dari penyakit antraknosa. Lalu perlakuan yang diujikan di sini adalah yang pertama, yaitu CO+ tanpa agen biokontrol pada cabai yang tidak terinfeksi, CO- pada agen biokontrol pada cabai yang terinfeksi, dengan agen biokontrol dari Bacillus sp, Rhizobacterium pada cabai terinfeksi, dengan agen biokontrol dari Bacillus sp, Rhizobacterium pada cabai terinfeksi, dan menggunakan agen biokontrol kombinasi Pseudomonas fluorescens dan Bacillus Rhizobacterium dalam 5 ulangan. Lalu bagaimana dengan metode yang dikendalikan atau metode yang digunakan dalam penelitian? Metode yang digunakan dalam penelitian adalah rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap dengan satu faktor, yaitu penggunaan Rhizobacteri sebagai agen biokontrol terhadap patogen penyebab penyakit antraknosa pada cabai, yaitu Coletotrichum capsicum. Penelitian ini dilakukan dimulai pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Agroekologi Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pengendalian yang paling berpengaruh mengendalikan penyakit di sini adalah aplikasi agen biokontrol dari kelompok Rhizobacteri Pseudomonas fluorescens merupakan perlakuan terbaik pada uji in vitro dengan daya hambat tertinggi sebesar 17,38%. Apa varietas cabai yang digunakan dalam penelitian? Varietas yang digunakan dalam penelitian adalah varietas TM99. Lalu bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian? Kesimpulan dari hasil penelitian adalah aplikasi agen biokontrol dari kelompok Rhizobacteri Pseudomonas fluorescens merupakan perlakuan terbaik pada uji in vitro dengan daya hambat tertinggi sebesar 17,38% dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Penggunaan agen biokontrol dalam uji in vivo dapat menekan tingkat kejadian penyakit, intensitas penyakit, dan dapat menurunkan susut bobot buah cabai. Dan penelitian ini dilakukan pertama kalinya. Jurnal terakhir adalah Jurnal Fitopatologi Indonesia. Judulnya Mikobiota pada buah cabai untuk pengendalian hayati Coletotrichum capsicum oleh Oki Setiawati Darmaputra, Lisdar Idwan Sudirman, dan Meli Fitriani. Baik, apa tujuan utama dari penelitian? Penelitian ini bertujuan untuk menentukan potensi antagonis mikobiota pada buah cabai terhadap Coletotrichum capsicum. Penelitian ini dilakukan oleh Oki Setiawati Darmaputra, Lisdar Idwan Sudirman, Meli Fitriani. Spesies yang dikendalikan adalah Coletotrichum capsicum pada tanaman cabai dari penyakit antraknosa. Lalu, perlakuan yang diujikan di sini yaitu ada dua jenis penelitian dengan masing-masing perlakuan. Yang pertama yaitu uji patogenisitas isolat Coletotrichum capsicum. Di sini, saat uji patogenisitas isolat Coletotrichum capsicum, di atas goresan, bagian pangkal dan tengah setiap buah ditempatkan inokulum isolat Coletotrichum capsicum yang berumur 7 hari. Sebagai kontrol, di atas goresan ditempatkan potongan medium ADK murni. Kemudian, pengujian yang kedua adalah uji antagonisme antara cendawan uji dengan Coletotrichum capsicum secara in vitro. Perlakuannya yaitu Coletotrichum capsicum ditumbuhkan pada 3 waktu yang berbeda. Jadi perlakuannya di sini adalah 3 waktu yang berbeda itu. Jadi perlakuannya adalah pada waktu yang sama dengan ikut inokulasi cendawan, kemudian 3 hari setelah inokulasi cendawan uji, kemudian yang terakhir adalah 7 hari setelah inokulasi cendawan uji. Lalu bagaimana metode yang digunakan? Metode yang digunakan di sini adalah metode biakan ganda pada medium ADK. Penelitian dilakukan pada Oktober 2015. Lalu di mana penelitian ini dilakukan? Penelitian dilakukan di Institut Pertanian Bogor. Pengendalian apa yang paling berpengaruh dalam mengendalikan penyakit? Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian yang paling berpengaruh adalah keempat isolat cendawan, yaitu Pseudomonas cucumerina, isolat MF2, dan Aspergillus flavus, dan I. orientalis, Isacenkia orientalis, dan Pseudomonas cucumerina tidak menyebabkan penyakit pada buah cabai varietas IPB perbani, sehingga keduanya berpotensi sebagai agen pengendalian hayati. Jadi di sini yang menjadi potensi dalam agen pengendalian hayati adalah Isacenkia orientalis dan Pseudomonas cucumerina. Kemudian, varietas cabai yang digunakan dalam penelitian adalah varietas hibrida F1 Marathon. Lalu kesimpulan dari hasil penelitian di sini adalah 4 isolat cendawan uji yang diisolasi dari cabai merah yang sehat menunjukkan daya hambat terhadap pertumbuhan Coletotrichum capsicum Bio 51046 lebih dari 70% pada uji in vitro dalam medium tumbuh buatan. Keempat isolat cendawan tersebut adalah Pseudomonas cucumerina, isolat MF2, dan Aspergillus flavus, dan Isacenkia orientalis. Kemudian, apakah penelitian ini dilakukan pertama kali? Ya. Lalu, data yang belum ada di sini adalah potensi Isacenkia orientalis dan Pseudomonas cucumerina sebagai agen pengendalian hayati Coletotrichum capsicum pada kondisi lapangan atau secara in vivo. Setelah membahas kelima jurnal tersebut, di sini saya mendapatkan perumusan masalah, yaitu yang pertama,
pengaruh potensi pengendalian antraknosa penggunaan mulsa jerami, adanya tumpang sari dengan bawang daun, penggunaan pupuk hayati trichoderma dan kitosan, penggunaan pupuk NPK sebesar 40%, serta interaksi perlakuan tersebut dengan Colletotrichum capsicum. Dan apakah berpengaruh terhadap pengendalian penyakit antraknosa? Berikutnya yang kedua yaitu potensi Isacenchia orientalis dan Pseudomonas cucumerina sebagai agen pengendalian hayati Colletotrichum capsicum pada kondisi lapangan secara in vivo. Sekian presentasi dari saya, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.